فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Memerdekakan budak dengan mengharap pahala dari Allah. Perlu diketahui bahwa Islam tidak menghapus perbudakan. Meskipun deklarasi secara internasional perbudakan dihapus di permukaan bumi. Tapi kenyataannya perbudakan terselubung masih banyak. Perdagangan manusia juga masih marak. Dan perbudakan yang dimaksud yang dihapus itu umumnya perbudakan yang tidak manusiawi, yang menempatkan budak sebagai hewan, yang tidak istilahnya itu menghargai nyawa mereka. Beda dengan Islam yang menempatkan budak pada tempatnya. Budak memang tidak seperti orang merdeka, mereka bisa dijual belikan. Tapi seorang majikan yang punya budak di dalam Islam diatur, dia harus memberi makan budak dengan makanan yang ia makan. Dia harus memberi pakaian kepada budak dengan pakaian yang dia pakai. Ini bentuk dari Islam mengatur, menempatkan budak pada tempatnya. Bahkan banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan orang Islam, aturannya itu untuk kafarohnya yaitu memerdekakan budak. Itu juga bentuk bahwa Islam pun juga mengurangi perbudakan tanpa menghapus. Kenapa? Karena memang banyak budak yang tidak bisa hidup dengan hidup sendiri, itu nggak bisa. Dia tergantung kepada budak. Umpama disuruh milih antara dia jadi budak atau merdeka, lebih baik jadi budak. Karena dia dengan jadi budak ditanggung hidupnya. Semua terjamin. Karena kewajiban majikannya menanggung dia. Tapi kalau dia merdeka berarti dia hidup sendiri. Maka banyak yang tidak mau. Dimerdekakan tidak mau. Beda dengan yang kita kenal perbudakan di Australia, suku aborigin. Perbudakan di Amerika, suku Indian. Perbudakan di Inggris. Orang-orang Afrika. Mereka diperbudak memang diperlakukan seperti hewan, dipukul, dilecehkan. Tidak diberi makan dengan makanan yang layak, tidak diberi pakaian yang layak. Maka hal itu yang menjadi konsep dunia sepakat perbudakan ditiadakan. Dulu pas kita sekolah belajar di Ma'had Haram, ada teman kita dari Afrika itu masih cerita bahwa di Afrika, daerah Afrika itu masih ada budak resmi, itu ada di satu negara, itu tercatat di negara, di pemerintahnya bahwa statusnya masih budak dan ada tanda di dalam tubuhnya seperti ditato begitu. Nanti kalau itu merdeka atau dibeli untuk dimerdekakan maka itu dihilangkan, menghilangkan pemerintah, surat resmi. Jadi kalau kita ingin memerdekakan budak sesuai dengan ayat atau hadis, menurut dia masih bisa. Di negara saya masih resmi. Ini contoh bahwa Islam itu tidak menghilangkan. Karena itu juga untuk kemaslahatan. Untuk kemaslahatan. Apalagi nanti kalau terjadi peperangan. Orang Islam kalau menang, maka orang kafir yang kalah itu menjadi budak. Menjadi budak. Statusnya tidak berubah. Maka jangan pernah kita beranggapan bahwa menurut Islam itu budak juga ditiadakan, itu salah. Karena banyak kafaroh itu oleh Allah ditetapkan termasuk pilihannya memerdekakan budak. Maka di sini keutamaannya yang tadi disampaikan di dalam ayat bahwa orang yang tidak menempuh jalan mendaki lagi sukar, tidak ada yang akan mengalami kesengsaraan kalau dia itu memerdekakan budak dari perbudakan. Dan hadis itu yang kedua tadi itu menunjukkan kaidah ahli ilmu yang disebut al jaza min jinsil
amal. Ya, pahala itu akan didapat sesuai dengan jenis amal yang dikerjakan. Ya, kalau orang itu memerdekakan budak, ya katakanlah memerdekakan tangannya saja, maka dia juga akan dimerdekakan oleh Allah dari neraka tangannya. Ya, kalau kakinya dimerdekakan, ya, maka dia juga akan dimerdekakan kakinya dari neraka. Loh kok bisa? Bisa, mungkin satu budak dimiliki beberapa orang. Ya, kongsi istilahnya untuk membeli satu budak. Ya, itu bisa. Ya, umpama dia jatahnya separuh, maka jatahnya saya merdekakan, maka badannya budak tersebut merdeka separuh. Yang akan dapat pahala masuk surga ya yang memerdekakan. Tapi ya istilahnya itu majaz mursal. Masa ya yang merdeka dari neraka cuma kakinya saja? Ya, otomatis semuanya. Masa ada ahli surga kakinya masih di neraka, ya kan? Untuk mengambil air sumur. Nah, air sumur sana di daerah Badui Arab itu biasanya bukan seperti sumur yang kita kenal lubang itu, enggak. Tapi masuk ke dalam seperti gua. Nah, nanti airnya itu di dalam sana, kadang dalam, kadang enggak, kadang dangkal. Nah, ketika dia masuk, menurut ceritanya tenggelam. Ya, dia tenggelam, enggak bisa naik, enggak ada yang menolong, sampai ya badannya lemas, ya meskipun dia enggak tenggelam semuanya, tapi namanya airnya dangkal, tapi apa namanya curam, seperti jurang gitu, sehingga dia enggak bisa naik, gelap. Ya, pada saat itu diceritakan, ya keluarganya sudah kehilangan, mencari juga tidak tahu, ya di sumur-sumur karena sumur itu banyak, juga mungkin saat dipanggil-panggil atau bagaimana dicari enggak kelihatan, akhirnya mereka meyakini bapaknya tidak ada. Bapaknya tidak ada. Nah, setelah itu, ya, setelah tidak ada, nah, menurut cerita dari keluarganya, bahwa ada sebuah kabar bahwa ada orang mendengar suara bapaknya. Ya, setelah berapa hari itu, ya, Kemudian didatangilah sumur itu. Ya, setelah ditemukan keadaannya sudah berhari-hari, tapi anehnya badannya masih segar, ya, juga masih sadar. Ya, setelah dibawa pulang, bapaknya bercerita. Setelah dia kembali pulih, bapaknya cerita. Ya, begitu dia sudah hampir kehilangan nyawanya istilahnya, sudah nggak ada makanan, ya sudah meminum itu sudah istilahnya nggak sadar. Saat itu perasaan bapaknya, ya, setiap dia lapar itu ada orang yang datang membawa susu segar, sehingga dia bisa minum. Makanya ditemukan beberapa hari itu, ya, atau bahkan beberapa minggu itu masih segar. Ya. Cuman bapaknya itu heran, ya. 2 hari atau 3 hari sebelum ditemukan, susu itu berhenti. Ya, artinya orang yang nganter itu nggak ada. Baru kemudian ditemukan keadaan ya istilahnya sudah lemes, tapi kelihatan kalau secara hitungan sudah meninggal. Tapi ini ya masih kelihatan segar meskipun lemas. Nah, kemudian keluarganya baru cerita. Jadi setelah bapaknya itu hilang kabarnya dan dianggap sudah tiada, mungkin ya sudah diadakan takziah. Ya, setelah itu dia mendatangi ya keluarga miskin yang oleh bapaknya itu dipinjemi sapi untuk dimanfaatkan susunya. Jadi oleh keluarganya, keluarganya ditarik lagi. Ini sapi bapak kami, kita ambil. Jadi bapaknya kan menyerahkan untuk dimanfaatkan susunya. Ternyata oleh keluarganya diambil. Nah mungkin ya, pada saat bapaknya itu sudah tidak didatangi oleh orang yang bawa minum susu tadi, karena apa? Sapinya sudah diambil. Bapaknya marah ini. Berarti kalian mengambil jariah saya. Ya,
Maka itu diceritakan oleh ulama-ulama di sana, itu adalah kisah nyata tentang al-jaza min jinsil amal. Pembalasannya sesuai dengan amalan. Dia memberi sedekah susu. Kenyataan pada saat dia membutuhkan sekali, Allah memberi susu. Ya, tiap hari, tiap dia lapar. Ya, tiap dia lapar. Ini banyak hal seperti ini. Ya. Ini juga berlaku pada kejelekan. Ketika orang berbuat jahat, maka nanti dia juga akan mendapatkan balasan yang setimpal. Balasan yang setimpal. Inilah makna dari siapa yang memerdekakan budak, ya meskipun di situ hanya satu anggota, itu akan dimerdekakan anggota tubuhnya dari neraka. Apalagi setiap anggotanya sampai disebut ya hatta farjau bi farjih. Ya. Sampai kemaluannya pun dia akan dimerdekakan neraka ketika dia memerdekakan kemaluan budaknya. Maksudnya detail semua tubuhnya. Nah, ini adalah rahmat dari Allah. Ini bentuk dari namanya mahasin Islamiyah. Ya, keindahan agama Islam. Ya, memperlakukan budak dengan baik. Kemudian juga ada pahala besar bagi siapapun yang mau memerdekakan budak. Naam.